Harta haram ngerusak kita banget. Begitu ada harta haram masuk dalam perut, jadi makanan, minimal selama makanan tersebut ada dalam perut kita, doa kita tidak akan didengar Allah. Minimalnya lagi, dari mulai masuk makanan haram ke dalam perut kita, 40 hari sholat tidak diterima Allah. 40 hari. Kalau belum sampai 40 hari masuk lagi yang haram, 40 hari ke depan lagi nggak akan diterima Allah. Terus aja begitu. Itu sebabnya kenapa orang kalau udah yang haram masuk dalam perutnya, itu sholat aja udah berat. Sholat aja berat. Jadi sekalian, kalau kamu ngerasa nih di rumah ya, kenapa ya suami nih dibangunin sholat susah, kenapa ya anak-anak diajakin sholat susah bener, kenapa ya keras-keras hatinya, suami tertariknya sama yang haram aja gitu, naksir sama perempuan, abis itu kelar lagi sama yang lain lagi, kelar lagi sama yang lain lagi gitu. Sehingga sekalian, periksa rezeki kamu tuh gimana dapetnya, periksa rezeki kalian tuh dari mana dapetnya. Jangan tertarik sama yang haram hanya akan membawamu kepada kehancuran. Percaya saya, yang haram bawa kepada yang haram, yang halal bawa kepada yang halal. Kenapa ya suami kok nggak bisa sayang sama saya? Istri halalnya, jangan-jangan karena rezekinya haram sehingga hanya akan membawa dia kepada yang haram. Silahkan aja periksa orang-orang yang hartanya haram-haram, liatin kehidupannya di dalam rumahnya kayak gimana. Hancur teman-teman, hancur. Percaya saya, istri yang bahkan tertarik kepada laki-laki yang bukan suaminya, suami yang tertariknya kepada perempuan yang bukan istrinya, sambil bilang gampang, istri saya sih tinggal transferin aja. Istrinya, nggak apa-apa saya mah, suami saya mau kayak gimana juga, yang penting dia transfer saya banyak, saya pakai uangnya juga buat nyari yang haram juga. So ikut sekalian saya muliakan, berantakan kehidupan kalau rezeki yang masuk ke dalam rumah mereka adalah rezeki yang haram. Saya ceritain, saudaraku sekalian, buat jadi pembelajaran dalam kehidupanmu, sambil minta sama Allah, ya Allah jauhkan kami dari yang haram-haram. Khul bainana wa baina ahlih. Ya Allah, halangkan kami dari yang haram, halangkan kami dari orang-orang yang punya harta yang haram. Jangan jadikan harta yang haram itu masuk ke dalam harta kami, dan jangan jadikan orang yang hartanya haram memberi kepada kami, mendekat kepada kami sehingga kami terpaksa ikut menikmati yang haram tersebut. Ya Allah, doa sesudah kita baca surat Al-Waqiah tuh bagus banget itu doanya teman-teman. Kalau teman-teman nggak bacanya dia habis baca surat Waqiah, seenggaknya baca habis sholat duha. Nah, habis sholat duha tuh kan kamu juga mintanya kan rezeki urusan dunia tuh, urusan rezeki tuh. Allahumma in kana rizquna fis sama fanzilhu. Kayak agak maksa ya. Ya Allah, kalau rezeki kita di langit turunin, kalau rezeki kita di bumi keluarin, kalau rezeki kita dikit banyakin, kalau rezeki kita tersendat lancarin. Maksa bener nih sama Allah. Sedikit sekalian saya muliakan. Nah ada tuh tambahin habis itu doa yang diajarin sama Nabi. Nah, bisa kita baca surat Waqiah tuh. Habisnya yang tadi tuh, Allahumma in kana rizquna fis sama fanzilhu wa in kana fil ardi fahrijhu wa in kana mu'asaran faysirhu wa in kana baidan faqarribhu araman fatahhirhu. Gitu kan? Nah, habis itu kita doa nih, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa hab lana bihi sallallahu alaihi wasallam min rizqikal halalil tayyibil mubarak ma tasunu bihi wujuhana an ta'arrud ila ahadi min khalqik waj'alillahumma lana ilaihi tariqan sahla min ghairi fitnatin wala mihnatin wala minnatin wala tabiatin li ahad wajannibnallahummal haram wajannibnallahummal haram haitsu kan wa aina kan wa inda man kan. Cakep nih doa. Wajannibnallahummal haram. Ya Allah, jauhkanlah untuk kami rezeki yang haram. Jauhin rezeki yang haram. Haitsu kan, dimanapun rezeki itu berada ya Allah. Kalau emang yang haram itu dekat sama kita, jauhin. Kalau emang jauh, jangan deketin. Pokoknya jauhin. Dimanapun aja letaknya rezeki haram buat kita, jangan dekatkan kami padanya, jauhkan kami darinya. Wa ainakan, tempat
tempatnya dimanapun, haitsukan waktunya dimanapun, ainakan tempatnya dimanapun, wa indamankan di tangan orang siapapun. Kita kadang-kadang kita udah jagain nih rezeki kita halal, gitu kan ya. Tapi tahu-tahu kita duduk di majelis sebelahan sama orang yang rezekinya haram. Jadi sekalian, misalnya gitu. Terus dia bagi tuh ada kue sama kita. Nah, kita kan nggak tahu ya. Namanya dibagi kue kan kita makan-makan aja. Iya kan? Masa kita makan kita nanyain dulu, tunggu dulu kerjaan kamu apaan? Nih kamu duit beli donat nih dari mana nih ceritanya? Nah, mungkin juga kan. Kita dikasih makannya udah kita terima gitu. Kita jangan jadi was-was juga. Nah terus caranya gimana dong Ustazah kalau kayak begitu tuh Ustazah? Makanya doanya yang dikencengin. Jannibnallahummal haram haitsukan wa ainakan wa indamankan. Ya Allah, jauhkanlah rezeki yang haram dari kami ya Allah, di tempat manapun, di waktu kapanpun, dan di tangan siapapun. Wahul bainana wa baina ahli, halangkan kami ya Allah dari orang yang punya rezeki yang haram. Biar kita nggak transaksi yang haram, biar kita nggak ada urusan sama orang yang punya rezekinya haram, gitu kan ya? Hul bainana wa baina ahli waqbid anna aidiyahum. Ini doa antik nih teman-teman. Waqbid anna aidiyahum. Ya Allah, genggamkanlah tangan mereka dari saya. Ya Allah, buatlah mereka tuh pelit sama saya ya Allah dalam urusan rezeki. Orang yang punya duit haram, jangan jadikan mereka ngasih sama saya ya Allah. Saya ketika habis ngerti doa ini nih, paham gitu kan, alhamdulillah. Setiap kali orang yang misalnya mestinya memberi tapi tidak memberi, alhamdulillah, sepertinya Allah sedang menghalangkan yang haram dari saya. Enak. Kalau saya lagi kehilangan duit, alhamdulillah, ada rezeki yang mungkin tidak halal di sana, Allah selamatkan saya darinya. Gak ada ceritanya saya ngomel atas hal-hal saya kehilangan uang. Saya tahadutsan bin ni'mah. Habis saya ngerti kayak beginian, gak ada ceritanya, kok bisa ya, kenapa begini ya, lumayan tuh duitnya tuh, misalnya gitu. Gak ada. Saya tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala semoga akan menjaga saya dari hal-hal yang tidak halal. Kenapa gitu Ustazah? Saya minta kok sama Allah. Saya doa sama Allah. Minta ya Allah jauhkan. Buat mereka menggenggam harta haramnya dari saya ya Allah. Jangan izinkan mereka memberikannya kepada saya. Gitu. Jadi kamu jangan ngomel-ngomel kalau orang dibagi duit kamu enggak. Bisa jadi cara Allah menghindarkanmu dari yang haram. Gitu. Enak gak tuh mikirnya? Enak. Betul gak? Gitu teman-teman saya sekalian. Wasrif anna wujuhahum wa qulubahum. Ya Allah, palingkan dari saya wajah mereka, jangan jadikan saya ketemu sama orang-orang begitu ya Allah. Wa qulubahum, palingkan hati mereka dari saya, jangan biarkan mereka mencintai saya. Hatta la natagallab illa fima yurdi, sehingga saya bergerak kemana-mana selalu dalam keridhaanmu. Wala nasta'in bi ni'matika illa fima tuhibbu wa tardah birahmatika ya arhamar rahimin, sehingga saya terbantu dengan kekuatan yang halal aja, sehingga dengannya saya selalu melakukan hal-hal yang engkau ridhoi dan engkau cintai ya Allah. Kenapa gitu? Karena kalau saranamu itu makan minumnya itu dari yang haram, nanti tuh ngerjainnya pasti yang haram juga. Yang masuk nggak Allah ridhoin, yang keluar juga bakalan Allah nggak ridhoin.